izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan guru sejawat, kepada wali murid tentang budaya positif. Khususnya untuk pengimbasan kepada wali murid agar kami warga sekolah dapat berkolaborasi bersama-sama mendidik, menuntun anak didik sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga visi sekolah kita akan mudah diraih jika kita melakukan kerjasama dengan orang tua murid. Ya Mbak, silakan. Ini untuk kemajuan SD kami, untuk visi dan misi sehingga mencapai visi dan misi yang baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu wali murid kelas 4. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan wali murid di minggu ini. Bapak Ibu, di sini saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk membantu anak dalam proses belajarnya, di mana dengan bantuan Bapak Ibu semua diharapkan nanti anak-anak di sekolah itu belajarnya bisa aman, bisa nyaman, bisa tenang dan menyenangkan. Salah satu hal yang akan saya sampaikan dalam pertemuan wali murid kali ini adalah tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu semua, jika anak melakukan kesalahan di rumah, jika anak melakukan kesalahan di sekolah, Bapak Ibu diharapkan tidak langsung menghukum anak, tidak langsung memarahi anak. Tetapi Bapak Ibu bisa menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah tahapan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa adanya hukuman, sehingga anak itu tidak merasa takut bersalah, anak tidak kecewa dengan kesalahan yang sudah dibuatnya. Dengan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, baru kita menanyakan keyakinan hingga anak tersebut dapat mencari dan menemukan solusi terbaik bagi dirinya. Bapak Ibu perlu sekali untuk menumbuhkan motivasi intrinsik bagi anak. Jadi motivasi itu berasal dari dalam diri anak tersebut, tidak karena perlakuan kita sebagai orang tua, tidak karena perlakuan kita sebagai guru, tetapi motivasi itu berasal dari diri anak sendiri. Sekarang, jika anak melakukan kesalahan, langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pertanyaan atau menenangkan anak terlebih dahulu. Misalnya bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak tidak takut, karena kita memberi penguatan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita juga memberi penguatan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi anak di sini tidak merasa tertekan dan takut. Setelah itu, langkah yang kita lakukan adalah validasi tindakan, memfasilitasi tindakan. Apakah tindakan itu dilakukan karena sebab apa? Kita tidak boleh menghakimi anak. Perbuatan yang dilakukan itu salah, tidak boleh. Kita bertanya kepada anak terlebih dahulu. Kamu tentu
Jadi di sini anak ditanya terlebih dahulu, alasannya melakukan perbuatan itu apa? Misalnya, ketika anak terlambat datang ke sekolah, kita tidak boleh langsung menghakimi anak itu datang ke sekolah berarti anak pemalas, tidak boleh. Tapi kita tanyakan alasan anak tersebut datang terlambat ke sekolah karena apa? Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kemarin kita sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama. Jadi untuk mengontrol perilaku anak didik di sekolah, kita dapat menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama, yang sudah dipedomani bersama. Dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika anak melakukan kesalahan di rumah, tolong Bapak Ibu tanyakan bahwa di sekolah kemarin kita sudah membuat kesepakatan bersama dengan Bu Guru. Jadi Bapak Ibu hanya mengingatkan saja keyakinan kelas apa yang telah disepakati ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi dengan kita menanyakan keyakinan kepada anak dari dalam hatinya akan berubah menjadi lebih baik lagi, dengan tidak adanya hukuman, dengan tidak adanya rasa ditakut-takuti, sehingga anak akan lebih sadar, bisa berubah menjadi berperilaku yang lebih baik lagi. Ngoten nggih Bapak Ibu, untuk praktek penyelesaian masalah kepada anak menggunakan segitiga restitusi. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh memarahi, tapi kita membantu anak menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita, Bapak Ibu semua menyerahkan 100% ketika ada permasalahan kepada guru, guru tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Agar dapat memecahkan masalah bersama dengan baik, butuh kolaborasi kerjasama dari panjenengan semua. Siap ya Bapak Ibu? Siap ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, setelah kemarin Bu Guru tempat oleh ilmu tentang keyakinan kelas,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Silakan duduk dulu. Ayo sini. Mas Niko sini. Dekatnya Bu Guru sama Mbak Naila. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oke. Pagi hari ini anak-anak tahu atau tidak alasannya dipanggil Bu Guru di ruang guru? Apa Mas Aam? Ada masalah? Masalahnya apa coba tadi? Pinter tidak membawa topi saat upacaranya. Mas Aam, Mas Rizky, Mas Yoga, Mas Iza, Mas Adit, Mbak Naila, dan Mas Niko tadi tidak memakai topi saat upacara bendera. Sekarang Bu Guru tanya, anak-anakku semua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sekarang Bu Guru bertanya, kira-kira anak-anakku semua alasannya tidak memakai topi saat upacara tadi apa ya? Lupa. Mbak Naila tidak memakai topi karena apa? Lupa, nggih. Ternyata anak-anakku semua lupa. Sekarang Bu Guru tanya, kalau lupa agar besok Senin saat upacara tetap memakai topi agar tidak lupa, kira-kira apa yang dilakukan anak-anak? Ayo, apa? Memakai topi. Dan dasi, nggih. Berarti saat sebelum berangkat ke sekolah dicek dulu, nggih. Topinya dicek, dasinya dicek. Sudah dibawa atau belum? Sudah dipakai atau belum? Sekarang anak-anak ingat atau tidak keyakinan kelas kita? Kita harus disiplin dan taat pada peraturan. Tadi ketika anak-anak tidak memakai topi, anak-anak sudah tidak taat peraturan. Perbuatannya baik atau tidak? Tidak. Agar perbuatan anak-anakku semua baik, menjadi tertib, menjadi disiplin sesuai keyakinan kelas kita, anak-anak harus memakai topi, mematuhi peraturan. Anak-anak mau berjanji mau memperbaiki perbuatannya? Berjanji? Mau. Kalau berjanji mau memperbaiki kesalahannya, Mas Adit besok Senin siap memakai topi? Siap. Siap. Semuanya siap, nggih? Siap, nggih. Sekarang anak-anak tidak usah takut, nggih. Jika kita memiliki kesalahan, kita wajib memperbaikinya. Terima kasih atas waktunya sudah mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, pertama kami mengucapkan terima kasih yang pada siang hari ini meluangkan waktu untuk menerima pengibasan dari penggerak kami. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini
kami masih diberi kesehatan, umur panjang, dan kelancaran-kelancaran yang lain, sehingga pada siang hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada halangan sampah. Tidak lupa selawat salam kami tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami tunggu-tunggu sahabatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Sukorejo telah memberikan apresiasi kepada Bu Putri yang mana pada siang hari ini mau mengibaskan modulnya yang nanti bapak-bapak diterima dari Bu Putri, di mana guru penggerak program Kemendikbud yang sangat bagus untuk sekolah yang dapat menunjang kompetensi kepada setiap guru untuk menuangkan ide aktivitasnya, khususnya yang dalam hal manajemen pembelajaran di sekolah. Jadi harapan kami ke depan adalah guru-guru penggerak, khususnya Bu Putri, mampu menggerakkan teman-temannya, menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah kami. Semoga kemampuan sumber daya yang ada di sekolah bisa digerakkan bersama-sama oleh Bu Putri, sehingga nanti kemajuan sekolah di SD Sukorejo 1 bisa perlahan-lahan menjadi lebih meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya, baik dari segi prestasi akademik maupun non akademik. Termasuk juga hal ini Bu Putri sebagai calon guru penggerak bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekannya sehingga merasa guru-guru mempunyai kewajiban yang sama untuk menggerakkan atau meningkatkan kemajuan SD Sukorejo 1 ini. Ya itulah yang saya berikan, yang bisa kami sampaikan. Mohon kepada Bapak Ibu guru semua untuk menyimak dari Bu Putri. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan waktu untuk saya melakukan pengibasan refleksi penerapan budaya positif di SDN 1 Sukorejo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru PJOK PADB untuk memberikan waktunya siang hari ini berkumpul bersama, kita berefleksi bersama tentang penerapan budaya positif di SDN 1 Sukorejo. Setelah saya mempelajari modul 1.4 di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, bersama-sama berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semua serta siswa SDN 1 Sukorejo, mari kita wujudkan budaya positif di sekolah kita. Apa yang harus diperhatikan untuk mewujudkan budaya positif? Untuk mewujudkan budaya positif, yang pertama yang harus kita pedomani adalah adanya kolaborasi bersama antara semua pihak, yaitu antara kepala sekolah, rekan guru semua, dan siswa SDN 1 Sukorejo.
kerjasama dan kolaborasi yang bagus antar semua pihak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah refleksi dari diri kita sendiri sebagai guru. Sebagai seorang guru, kita harus mempedomani dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, bahwa dalam mendidik anak kita itu seperti menuntun mereka. Maksud pendidikan itu adalah menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, yang harus kita lakukan pertama adalah kita ubah pola pendidikan yang sudah kita lakukan. Jika selama ini proses pembelajaran berpusat pada guru, teacher center, kita ubah menjadi student center dengan kita selalu menuntun, membersamai anak dengan mengembangkan segala kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita sesuaikan dengan apa yang ada pada diri peserta didik, dan kodrat zaman adalah kita sesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini. Tujuannya agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jika kita dapat membekali anak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya dan sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, maka anak-anak kita besok 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun yang akan datang akan siap untuk berkembang menjadi manusia atau anggota masyarakat yang selamat dan bahagia. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, kita harus mempedomani dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, pembelajaran sehari-hari. Kita harus menumbuhkan, mengembangkan segala sesuatu yang ada pada diri anak, yang termasuk dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak dapat mengubah perilaku anak, kita hanya dapat memperbaiki laku hidup anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bagaimana kita dapat menuntun anak dengan baik? Agar kita dapat menuntun anak dengan baik, maka kita harus menggunakan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ingarsa sung tulodo artinya apa Bapak Ibu? Ya, jika kita menjadi pemimpin pembelajaran untuk anak, jika kita berada di depan, kita mampu untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi anak didik kita. Ing madya mangun karsa, jika kita berada di tengah, kita harus memberikan dorongan kepada anak didik kita. Saat kita menjadi fasilitator untuk mereka, maka kita harus bisa memberikan dorongan, motivasi agar anak tersebut merasa bahagia. Dan yang terakhir yaitu tutwuri handayani. Ini yang kita terapkan dalam pendidikan kita. Tujuannya, jika kita dapat mengaplikasikan 3 sistem among dari Ki Hajar Dewantara ini
masyarakat. Ini tujuan kita. Tujuannya adalah mencetak generasi emas anak didik kita untuk siap menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat anak hingga mereka merasa merdeka dalam belajar. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi dalam proses pendidikan yang di dalamnya ada mendidik dan mengajar diharapkan dapat mengembangkan dan memerdekakan secara lahiriah dan batiniah dalam diri anak didik kita. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setelah tadi kita pelajari bahwa pendidikan itu harus memberikan tuntunan kepada anak, memberi kemerdekaan kepada anak. Yang ketiga, bahwasanya pendidikan itu adalah tempat bermain sesuai dengan kodrat anak. Bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemampuan, tenaga, cipta, rasa, karya itu sudah ada pada diri anak. Tugas kita hanya mengembangkan saja, menuntun agar anak itu dapat tumbuh secara maksimal. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi, untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan tempat yang bebas dengan anak dengan cara memberikan tempat bermain. Di sini tempat bermain ini harus kita padukan dengan materi-materi ajar agar saat anak bermain juga dapat mendapatkan materi pelajaran. Jadi tidak hanya sekedar bermain. Contohnya, Bapak Ibu bisa menggunakan permainan-permainan tradisional untuk mengajarkan materi di kelas. Misalnya untuk mengajarkan materi tentang bangun ruang, kita bisa mengajak anak untuk bermain engklek atau congklak. Dari permainan itu, anak dapat memahami tentang jaring-jaring bangun ruang. Untuk mempelajari KPK dan FPB bisa bermain gapon dan sebagainya. Permainan-permainan yang kita pilih adalah permainan-permainan edukatif yang membuat anak merasa senang dalam pembelajaran. Bapak Ibu, yang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing adalah mulai saat ini kita harus dapat melakukan proses pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi saat ini kita ubah. Jika kemarin anak menuruti kemauan gurunya, saat ini kita ubah. Kita yang menghamba pada anak, kita yang menuruti segala kemauan anak. Tetapi tidak semua perilakunya kita turuti. Kita juga harus memberikan batasan-batasan agar anak tidak selalu berbuat sesuka hatinya, tetapi kita beri kebebasan anak untuk belajar dan anak tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya.
Sebab cinta kasihnya terhadap anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi kita harus menerapkan apa yang sudah dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya pendidikan. Kita dalam melayani anak, dalam menuntun anak, membersamai anak harus dapat berhamba pada siswa-siswi kita. Tujuan akhir dari budaya positif ini adalah dapat mencetak generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan setelah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan atau saat ini anak didik kita dapat memiliki profil pelajar Pancasila dengan dimensi yang pertama, yaitu anak didik kita dapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tujuan pertama kita, yaitu mencetak generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena apa, Bapak Ibu? Untuk mendidik anak menjadi baik itu lebih sulit daripada kita mendidik anak sekedar memberikan mereka pengetahuan. Karena akhlak anak didik kita adalah hal yang paling utama. Jika anak didik kita memiliki akhlakul yang baik, akhlakul karimah, maka anak didik kita akan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya dengan baik. Tetapi jika anak kita tidak berakhlak baik, maka untuk menerapkan dimensi-dimensi yang lain juga akan kesulitan. Dimensi yang kedua adalah mandiri. Diharapkan dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, dengan menuntun, berpihak pada anak, tadi dapat mencetak generasi yang mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis diharapkan dengan adanya kodrat zaman, sesuai dengan kodrat zaman saat ini, anak kita juga dididik untuk dapat terampil 4C: critical thinking, kreatif, communication, dan collaboration. Bernalar kritis ini penting karena melatih anak untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menganalisa terlebih dahulu. Jadi anak tidak langsung kita berikan solusi dari masalah yang dihadapinya selama proses pembelajaran, tapi kita tuntun anak untuk dapat menganalisa agar anak mulai dari dini dapat berlatih bernalar kritis. Jika anak sudah dapat bernalar kritis, diharapkan anak dapat menjadi pribadi yang kreatif dengan menghasilkan gagasan yang baru, menghasilkan karya-karya yang baru, yang tentunya karya-karya anak tersebut dapat membekali diri mereka, membekali keterampilan pada diri mereka agar anak dapat menghadapi tantangan zaman dengan hasil karya yang sudah dihasilkan. Setelah anak beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, diharapkan anak didik kita itu mampu bergotong royong, berkolaborasi, peduli dengan sesama. Sehingga jika sudah memiliki nilai tersebut, anak didik kita dapat memiliki karakter berkebinekaan global, selalu cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkebinekaan global yang dapat kita terapkan mulai dari kelas kita adalah mengenalkan budaya kearifan lokal daerah, menjadikannya sumber belajar agar anak didik kita dapat menghargai kebudayaan daerah sejak dini, dapat mengenal
Esa. Oke. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Jika anak sudah memiliki 6 potensi, 6 dimensi ini dalam dirinya, maka insya Allah anak didik kita akan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan zaman, lebih siap menjadi anggota masyarakat yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, 6 indikator tadi, maka dalam diri Bapak Ibu juga harus ada nilai-nilai, nilai sosial emosional yang ada pada diri kita terapkan untuk mendidik anak kita agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, dalam proses pembelajaran kita harus selalu berpihak pada murid. Berpihak pada murid, muridnya yang aktif, gurunya hanya mendampingi. Kita beri mereka kebebasan yang sebebas-bebasnya, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas dengan menggunakan model, media, strategi pembelajaran yang beraneka ragam yang melibatkan siswa dan menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, agar kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, dalam diri kita harus ada sikap mandiri. Mandiri di sini kita harus mau mencari ilmu secara mandiri, mengembangkan diri kita secara mandiri, baik itu mengikuti seminar, mengikuti webinar, mengikuti pengembangan diri lain yang gunanya untuk memperbarui ilmu kita agar ilmu-ilmu yang kita miliki itu dapat diterapkan langsung kepada anak. Yang ketiga adalah kita mampu memiliki nilai sikap reflektif. Reflektif di sini adalah mau memperbaiki, mau merefleksikan diri. Misalnya, saya sebagai guru kelas 4, saya mampu merefleksikan diri dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan murid. Saya berefleksi diri. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Akan saya gunakan untuk proses perbaikan. Reflektif ini juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan guru-guru lain atau kepala sekolah. Misalnya, setelah saya melihat pembelajarannya Bu Yani di kelas 5, melihat pembelajarannya Pak Mun di kelas 6, Bu Yulita di kelas 3, saya memiliki pemahaman bahwa saya harus mau merubah gaya mengajar agar lebih baik seperti beliau. Jadi, dalam diri saya, jika seperti itu sudah ada nilai reflektif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Setelah saya memiliki sikap reflektif, saya juga harus mau berkolaborasi. Karena jika saya berdiri sendiri, melakukan proses pembelajaran sendiri, tidak akan berhasil. Saya harus berkolaborasi dengan anak didik, dengan rekan guru yang lain, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, agar dapat mencetak generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah saya harus inovatif agar anak tidak merasa bosan menciptakan hal-hal yang baru, agar anak dapat mengikuti perkembangan zaman, agar tidak monoton. Jika saat ini sudah musim HP Android, sudah ada pembelajaran melalui LMS, maka saya harus mengikutinya dan mengajarkannya kepada anak agar anak tidak ketinggalan zaman, agar anak
sekolah, selain kita mulai dari kelas, selain kita harus mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada diri kita harus memperhatikan lingkaran perhatian, kepedulian, dan pengaruh. Untuk mewujudkan budaya positif ini, yang harus kita tanamkan kepada anak itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Tidak motivasi yang berasal dari orang lain, atau yang lebih dikenal dengan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri anak, tidak dari luar diri anak. Maka salah satu caranya yang paling besar itu adalah pengaruh perhatian kita. Dengan kita memberikan perhatian, dengan kita memberikan kepedulian, maka anak akan termotivasi dari dalam dirinya. Berbeda dengan lingkaran pengaruh. Kalau pengaruh, misalnya kita mempengaruhi anak, itu termasuk motivasi eksternal, tidak berasal dari dalam dirinya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi sekarang kita mulai ubah pola pengajaran dan pendidikan kita mulai dari kelas kita masing-masing. Kita harus dapat menuntun dan kita hanya dapat merawat tumbuhnya kodrat anak, tidak dapat mengubah anak itu, hanya dapat meluruskan, menebalkan lakunya dan menuntunnya agar menjadi manusia yang bermanfaat. Bapak Ibu, untuk mengelola perubahan yang positif, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita pahami adalah menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi muridnya, seperti yang sudah menjadi hal yang diinginkan oleh semua pihak. Jadi langkah pertama adalah kita harus mampu menciptakan rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid kita. Salah satunya seperti tadi, mengubah pola pendidikan dan pengajaran kita, menggunakan pendekatan sosial emosional dengan menerapkan nilai-nilai yang ada pada diri kita untuk membersamai anak didik kita. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Untuk menciptakan perubahan yang positif, kita harus mampu mengaplikasikan visi yang ada di sekolah kita dengan baik. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Jadi, visi di sekolah kita, visi sekolah kita itu harus kita raih bersama melalui penerapan budaya positif di sekolah. Tidak dapat saya dan Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6 yang meraihnya sendiri. Tidak bisa. Harus ada kolaborasi antar semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Bapak Ibu, perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat
sekolah diperlukan pendekatan atau paradigma sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu, apakah kita mulai dari hari ini, saat ini kita siap untuk mewujudkan visi sekolah? Siap. Kita siap berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan visi sekolah kita? Siap. Siap mewujudkan visi sekolah dengan terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berpengetahuan, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Siap. Jika siap, maka kita harus merefleksikan diri dengan terus belajar untuk menuntun dan membersamai anak untuk mewujudkan tujuan kita. Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah visi itu kita harus menerapkan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi, visi yang sudah kita susun bersama, yang akan kita capai, itu disesuaikan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Tidak dengan kelemahan-kelemahan kita menyusun visi, tapi dengan kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang sudah ada, kita gabungkan dan kita susun sebuah visi itu melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan mengangkat segala kelebihan yang ada di sekolah kita. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif dengan kerjasama, dengan gotong royong kita dalam menemukan hal-hal positif yang sudah ada pada sekolah kita, yaitu dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama, yaitu psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan melalui inquiry apresiatif yang kita angkat untuk mewujudkan visi sekolah kita adalah segala sesuatu yang ada pada sekolah kita. Kekuatan-kekuatan yang kita miliki, kita kembangkan untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di sekolah, pendekatan IA ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Jika dalam diri kita sudah berkembang nilai mandiri, nilai gotong royong, kreativitas, maka melalui program-program sekolah yang sudah ada dan kita jalankan, dapat kita susun kembali untuk dapat meraih visi tersebut. Misalnya dengan kegiatan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi, seperti yang sudah kita lakukan bersama, seperti sholat duha, sholat zuhur berjamaah, itu dapat digunakan untuk meraih nilai berakhlak mulia, beriman. Mulai kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan upacara dapat melatih nilai mandiri pada diri peserta didik. Jadi kita gunakan kekuatan kita
menjabarkan visi tersebut dalam menggunakan rumusan model Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, baru kita atur eksekusinya. Dalam menggunakan model Bagja ini perlu kolaborasi antar semua warga sekolah. Kita juga boleh dengan melihat sekolah-sekolah lain yang sudah berhasil dalam menerapkan kegiatan-kegiatan itu untuk mencapai visinya, kita adopsi, boleh. Dan sekarang inilah yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu budaya positif. Tadi sebelumnya itu adalah cara untuk mencapai mewujudkan budaya positif. Eksplorasi konsep untuk budaya positif ini itu terdiri dari beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, adanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 dasar kebutuhan manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Budaya positif dapat terwujud jika sekolah kita adalah menjadi lingkungan yang positif untuk anak didik kita tumbuh dan berkembang. Lingkungan positif itu dapat terwujud dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Keyakinan kelas ini adalah menjadi patokan anak dalam bertingkah laku. Jika dulu kita sering menyebutnya peraturan kelas, karena peraturan kelas itu sifatnya memberikan aturan-aturan yang harus dilakukan anak. Jika tidak melakukan, anak akan mendapat hukuman. Sekarang kita ubah dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu digunakan untuk mengingatkan anak agar anak dapat berperilaku yang lebih baik lagi dengan meninggalkan hukuman dan penghargaan dalam diri anak. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kalau dulu kita memaknai disiplin itu anak harus taat pada peraturan, jika salah kita beri hukuman, jika benar kita beri penghargaan. Saat ini disiplin yang harus kita terapkan adalah disiplin yang positif dengan meninggalkan penghargaan dan hukuman, lebih kepada membimbing anak untuk membiasakan berperilaku baik yang berasal dari diri anak sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri itu lebih efektif untuk mengingatkan anak dalam berbuat kebaikan daripada motivasi eksternal dari luar. Kalau dari luar, lama-kelamaan anak akan terpengaruh. Misalnya, kalau anak tidak diberi hadiah lagi, anak akan tidak semangat. Kalau anak selalu diberikan hukuman, anak akan memiliki rasa dendam. Kalau dulu kita kenal dengan teori stimulus respon, teori behavioristik, jika kita memberikan rangsangan, maka anak akan merespon dengan apa perilaku yang kita buat. Misalnya, saat kita memberikan hadiah, anak akan senang. Saat kita memberikan hukuman, anak akan merasa takut. Sekarang kita tinggalkan, kita alihkan
Jika teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Teori kontrol digunakan ketika anak melakukan kesalahan. Semua orang melihat hal yang sama. Jika di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Apa alasan anak itu melakukan perbuatannya itu? Memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Jika teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa anak itu melakukan perilaku buruk? Pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jika teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol perilaku kita. Bapak dan Guru, setelah memahami perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol pada pembahasan sebelumnya, sekarang mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu tidak boleh digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jika anak tidak bisa berperilaku disiplin, maka kita sebagai guru mengingatkannya agar anak dapat melakukan disiplin sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, berwawasan global, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Itulah yang harus kita selalu kembangkan pada diri anak agar anak memiliki motivasi dari dalam untuk meraihnya, motivasi dari dalam dirinya untuk meraihnya, bukan motivasi ekstrinsik. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk lebih memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu untuk dapat membedakan motivasi eksternal dan internal, itu ada gambaran seperti ini. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti anak mengingat hukuman dan penghargaan. Itu termasuk motivasi eksternal dari luar dirinya.
contoh motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Jadi bertanya pada dirinya sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, tidak karena hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Bapak Ibu, kemarin ada Bu Siti Mulyani sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 5. Keyakinan kelas ini merupakan pedoman untuk menuntun anak agar berperilaku menjadi lebih baik. Dengan adanya keyakinan kelas, kelas akan lebih terarah. Jika anak melakukan kesalahan, anak langsung diingatkan. Untuk pengimplementasian keyakinan kelas, saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 4. Sebentar, saya akan membagikannya kepada Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Jadi, untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus minta curah pendapat dari anak didik kita agar dipedomani bersama. Jadi, setelah saya mendapatkan materi keyakinan kelas di modul budaya positif, saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya terlebih dahulu. Setelah itu, Bapak Ibu dimohon untuk dapat menerapkannya di kelasnya masing-masing sebagai bentuk pewujudan budaya positif di kelas. Pedomani bersama. Semua bebas mengingatkan baik temannya maupun guru ketika anak melakukan kesalahan. Ini contoh keyakinan kelas 4.
pedomani bersama. Proses pembuatannya melalui curah pendapat dengan siswa. Setelah mendapatkan kesepakatan, kita benarkan dulu, baru kita tulis keyakinan kelas itu, kita ucapkan bersama agar anak berjanji untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda, dan agar menjadi